Ya, selamat berjumpa dalam perkuliahan Data Science ya, dengan saya Priyo Sidik Sasongko dari Universitas Diponegoro. Pada materi pertama kita akan mempelajari konsep dasar Data Science. Pada materi ini ya, kita akan mempelajari beberapa hal. Ada 4 hal. Yang pertama adalah pengertian sains data dan saintis data. Yang kedua adalah komponen utama dari sains data. Yang ketiga adalah karakteristik sains data, dan yang keempat adalah aplikasi dari sains data. Ya. Ada paper pada Journal of Computational and Graphical Statistics yang ditulis oleh David Danuhu pada tahun 2017 ya, dengan judul 50 Years of Data Science ya. Dia adalah seorang profesor statistik dari Stanford University. Beliau bergelut dalam sains data ya. Danuhu mempertegas apa yang disampaikan oleh Tukey, bahwa Tukey telah mendorong ya perlunya adanya reformasi statistika dari deskripsi dan inferensi ke akuisisi data dan prediksi. Dan ini yang dinamakan oleh Cleveland ya sebagai data science ya, atau sains data. Dan ini adalah pertama kalinya ada istilah data science ya. Sains data ini mengkombinasikan dari beberapa disiplin ilmu ya, yang menggunakan statistika, analisis data, dan pembelajaran mesin untuk menganalisis data dan untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan darinya. Atau bisa didefinisikan dengan redaksi yang lain ya, sains data adalah bagaimana menemukan pola dalam data melalui analisis dan membuat prediksi di masa depan. Atau dengan istilah lain ya, sains data adalah sains yang menggunakan ilmu komputer, statistik, dan pembelajaran mesin, visualisasi, dan interaksi manusia komputer untuk mengumpulkan, membersihkan, mengintegrasikan, menganalisis, memvisualisasikan, berinteraksi dengan data untuk membuat produk data. Ya, ini. Jadi inilah yang disebut sebagai sains data gitu ya. Sains data itu ya terdiri atas teori dan teknik ya dari berbagai bidang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis sejumlah besar data untuk membantu para pengambil keputusan di banyak industri seperti sains, teknik, ekonomi, politik, keuangan, dan pendidikan ya. Misalkan di bidang ilmu komputer ya, di sana ada pengenalan pola, visualisasi, pergudangan data atau data warehouse gitu ya, komputasi kinerja tinggi, database maupun artificial intelligence. Di matematika ada pemodelan data, di statistik ada pemodelan statistik dan stokastik, termasuk ada probabilitas ya. Ini. Jadi bidang-bidang di berbagai bidang ini nanti banyak sekali digunakan untuk ini sains data gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat data science atau sains data itu merupakan multidisiplin ya. Ada statistik, pattern recognition ya, machine learning, data mining, database ya, data processing ya. Nah, ini data science itu merupakan gabungan dari berbagai macam bidang tadi ya. Kalau di
digambarkan secara diagram ini, kalau dilihat di sini ya, ada di tengah ini ya, merupakan perpotongan dari berbagai macam disiplin ilmu ini ya. Jadi data science merupakan kombinasi atau perpaduan gitu ya dari berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian ini di paling luar ya, lingkaran luar ini ada satu siklus ya, ada satu siklus bagaimana data itu ya nanti akan dipelajari gitu ya. Pertama dari adanya masalah dulu ya, masalah di bidang apa gitu ya. Nanti saudara juga berangkatnya dari problem solving ya, baik di industri atau di perusahaan gitu ya. Setelah itu baru dilakukan analisis bisnisnya gitu ya. Setelah itu nanti ditentukan strategi bisnis dan selanjutnya akan bisa diekstrak knowledge domainnya. Kemudian bisa dikomunikasikan ya, dipresentasikan dan diinquisitiveness kan ya, kemudian dicocokkan dengan problemnya ya. Jadi semacam ini nanti yang harus dilakukan ya, proses dari awal ya, bagaimana data science nanti akan diubah ya menjadi produk data ya. Produk data nanti berupa apa ya, terutama di sana akan berupa solusi ya, solusi untuk suatu masalah ya. Oke. Ya ini, jadi di sains data kalau digambarkan dengan gambar yang lain ya, lebih simpel seperti ini gitu ya. Jadi data science ya, ini memerlukan banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai gitu ya. Saudara tidak bisa hanya ahli statistik saja ya. Saudara tidak bisa hanya ahli matematik ya, tidak hanya ahli visualisasi ya. Nah, ini perlu sekali banyak hal yang perlu di pelajari gitu ya. Terutama nanti untuk visualisasi computing lanjut ya, ini perlu sekali nanti digunakan ya. Nanti saudara akan belajar Python misalkan gitu ya. Python nanti akan banyak sebagai tool ya untuk data science ini ya. Oke. Nah ini kalau dilihat lebih jauh nanti ya di statistik ya, nanti saudara pasti akan berbicara tentang rata-rata dari data ya, standar deviasi dari data dan seterusnya itu ya. Di sana banyak sekali yang terkait formula-formula ya, yang untuk mengolah data ya. Kemudian di domain expert ya, kepakaran nanti di sana juga banyak sekali yang harus diekstrak gitu ya, termasuk data engineer di situ ya. Nanti data itu mau direkayasa menjadi apa gitu ya, divisualisasikan menjadi apa nanti. Ada juga misalkan divisualisasikan menjadi grafik bar ataupun grafik lines atau grafik V gitu ya. Kemudian di situ perlu juga ya computing lanjutnya ya. Di sana saudara bisa menguasai Python maupun tool-tool yang lain gitu ya. Ada juga bahasa R gitu ya. Ada juga untuk bahasa-bahasa yang lain nanti yang bisa digunakan pada data science ini ya. Oke. Terus bagaimana cara menggunakan data ya, ini. Jadi langkah awal ya dalam kita mempelajari data science ya, yang pertama adalah mengumpulkan data dulu gitu ya. Dalam mengumpulkan data kan kita harus
bisa survei, harus bisa wawancara, ya, harus bisa melakukan satu penelitian gitu ya untuk menghasilkan data gitu ya. Kemudian setelah data dikumpulkan, ya, data terkumpul, harus dilakukan satu analisis eksplorasi, ya. Dari analisis eksplorasi nanti harus dibangun sebuah model knowledge, ya, model pengetahuan. Ya, dari model pengetahuan itu nanti harus bisa kita dapatkan sebuah produk atau penanda keputusan, ya. Ini, ya, di situ nanti akan sangat dipengaruhi oleh kepakaran gitu ya. Bisa jadi di situ nanti akan melibatkan ahli-ahli, ya, yang terkait dengan yang dipelajari gitu ya. Kemudian data juga bisa dimodelkan secara model prediktif, ya. Kemudian mengevaluasi ataupun menaksirkan, ya. Kemudian bisa menghasilkan produk ataupun pengambilan keputusan, ya. Ini jadi intinya dari data yang kita punya, ya, ataupun data dari perusahaan yang sementara ini masih terkumpul, belum dilakukan pengolahan lebih lanjut gitu ya untuk menghasilkan sebuah produk data gitu ya. Untuk itu perlu ahli-ahli untuk bisa mengolah data tersebut untuk menghasilkan produk data yang bisa berbentuk keputusan gitu ya. Ya. Kemudian, nah ini ahli-ahli data itu nanti disebut sebagai saintis data, ya. Ini jadi seorang saintis data itu membutuhkan keahlian di beberapa latar belakang, misalkan machine learning atau pembelajaran mesin gitu ya. Kemudian juga harus menguasai statistik, harus menguasai pemrograman, ya. Di sini biasanya pemrograman Python maupun pemrograman R gitu ya. Kemudian juga harus menguasai matematika dan database gitu ya. Sehingga dengan berbagai macam keahlian yang harus dipelajari ini, ya, saudara juga harus mempelajari ini semua untuk bisa dikatakan nanti sebagai saintis data gitu ya, sebagai ilmuwan data gitu ya. Saudara harus bisa ini, ya, membuat data itu diolah, ya, menjadi produk data, ya. Di sini kalau di gambar ini banyak sekali produk data yang bisa ditampilkan di situ gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya, ya, saintis data adalah kunci untuk mewujudkan peluang yang disajikan oleh big data, ya. Jadi data yang kita ketahui sekarang kan multi platformnya. Jadi ada data yang di media sosial, ataupun data-data di industri, perusahaan dan lain sebagainya, ya. Data itu cukup banyak, multidimensi ataupun kapasitasnya sangat besar, ya, dan juga bermacam-macam jenis data di sana, ya, sehingga itu disebut sebagai big data, ya. Kemudian seorang saintis data, ya, nanti harus membawa struktur ke dalamnya, ya. Struktur seperti apa nanti yang harus dibangun gitu ya. Dan juga selanjutnya nanti harus menemukan pola yang menarik di dalamnya, ya, dari data-data yang ada dalam big data nanti, ya, polanya seperti apa gitu ya. Kemudian juga harus memberikan saran kepada para eksekutif tentang implikasi untuk bisa pada produknya, bisa pada proses, maupun
bisa pada keputusan ya. Ini jadi peran dari saintis data itu cukup luar biasa di sana ya. Dari data mentah ya, data mentah atau data kasar ya, nanti harus bisa membuat struktur yang bagus, menemukan pola dan memberikan sebuah produk ya yang berimplikasi pada para pengambil keputusan di sana ya. Oke ya, ini saintis itu bisa juga melakukan evolusi dari sains data ya. Ini jadi kondisi sekarang ya, data kan ada yang disebut data tidak terstruktur maupun data yang terstruktur gitu ya. Ya nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut ini data terstruktur maupun yang tidak terstruktur ya. Data yang terstruktur itu contohnya ya database ya, relasional ya, yang bisa disajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi seperti data kependudukan, kemudian data kemahasiswaan gitu ya. Di sana bisa disusun berbentuk tabel-tabel basis data ini yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur, data yang tidak terstruktur itu contohnya data-data yang ada di medsos ya, misalkan ada data-data komentar ya, ada data-data image, kemudian ada data-data suara gitu ya, itu semua termasuk yang data tidak terstruktur ya. Kita harus tahu ya, nanti harus bisa membedakan mana yang terstruktur, mana yang tidak struktur. Setelah itu nanti bagaimana ya mengolahnya nanti ya, mengolahnya jadi seperti apa nanti, penyajiannya bagaimana. Kemudian ada Hadoop ya, kemudian ada data science algoritmik ya, kemudian scientific discovery ya. Ini jadi sekarang itu banyak sekali tool, alat gitu ya yang ada semacam ini. Nah, untuk itu bagaimana kemudian dari alat-alat yang ada itu atau tool-tool yang ada semacam ini nanti ya, ada algoritma-algoritma, ada metode-metode gitu ya, nanti bagaimana kita bisa menghasilkan ya secara visual ya dari analisa data yang setelah kita lakukan ya. Produk data itu menjadi apa gitu ya, memutuskan apa gitu ya, menjadikan data itu mempunyai sebuah pola ya yang bisa untuk mengambil sebuah keputusan ya. Oke ya, bagaimana praktek sains data ya. Jadi nanti saintis data itu tadi seperti kita katakan di awal tadi ya, harus nanti harus mengumpulkan data ya, harus mencari data atau bisa menghasilkan data gitu ya, mengambil data di lapangan atau wawancara dan sebagainya. Kemudian nanti harus dibersihkan di sana ya, harus di clean ya. Kadang data itu kan kadang ada data-data yang salah gitu ya, atau ada data yang kurang lengkap gitu ya. Kemudian ada yang data itu ada blur ya. Kemudian setelah itu ada preprocessing ya. Jadi data itu nanti harus dilakukan preprocessing ya, sehingga nanti saat pemrosesan itu bisa dikatakan prosesnya itu proses normal gitu ya. Ya. Jadi di sana nanti kita bisa membangun sebuah model hipotesis ya. Kemudian dari model hipotesis nanti kita bisa mengeksploitasi skala besar ya dari data-data yang ada tadi ya, mau dieksploitasi untuk menjadi apa di sana nantinya gitu ya. Dan juga bisa dievaluasi ataupun bisa diinterpretasikan nanti ya dari model hipotesis yang ada gitu ya, sehingga nanti bisa dicocokkan lagi dengan data yang ada di lapangan gitu ya. Ya ini jadi
bagaimana data yang ada yang diperoleh kemudian nanti bisa dilakukan sebuah interpretasi terhadap sesuatu nanti yang bisa bermanfaat bagi perusahaan atau industri gitu ya. Oke. Kemudian komponen utama sains data ya. Ini ada secara garis besar ya. Ini digambarkan ada 4 ya. Data exploration ya, modeling, testing the model ya, sama deploying models ya. Ini kita ambil dari EduCBA ya. Nanti silahkan bisa diakses di website EduCBA ini ya. Di sana lengkap ya. Ini dijelaskan secara lengkap tentang komponen utama sains data ini ya. Ya, ini tidak saya jabarkan lebih lanjut nanti ya. Cuman di sini kita berikan beberapa pengertian ya dari exploring data itu apa gitu ya. Exploring data di sini melibatkan pengambilan sampel ya, ataupun transformasi tadi yang dikatakan transformasi ya, tadi preprocessing tadi ya. Jadi langkah ini exploring data ini pengambilan sampel dan preprocessing ataupun transformasi ini ya. Di situ biasanya kita bisa memeriksa hubungan antara berbagai fitur ya. Fitur itu bisa disajikan dalam bentuk kolom-kolomnya ya, atau feed name-nya gitu ya, dalam kumpulan data ya. Jadi kalau disajikan dalam tabel di situ ya, kolom-kolom itu nanti bisa disebut sebagai fiturnya ya. Kemudian dengan menggunakan metode statistik nanti kita bisa melakukan satu preprocessing tadi ya, kemudian bisa disiapkan ya menjadi data yang nanti siap diolah lebih lanjut ya. Jadi diprocessing untuk menjadi data yang normal gitu ya, sehingga nanti data itu bisa diolah lebih lanjut ya. Kalau pakai SPSS di sana juga banyak tool yang bisa digunakan untuk ini ya. Jadi exploring data itu perlu sekali ya, sehingga nanti saudara harus menguasai di sana ya secara statistik. Nanti data sampel yang diambil itu harus berapa ya, kemudian kecukupan datanya itu berapa gitu ya. Kemudian komponen yang kedua adalah pemodelan ya. Di sini dalam pemilihan model sangat tergantung pada jenis datanya ya. Karena jenis data yang dimiliki dan juga persyaratan bisnis ini sangat menentukan ya model data yang harus kita pilih di situ ya. Misalkan kita menggunakan algoritma machine learning ya. Nah, itu nanti berbeda apabila kita nanti menggunakan metode konvensional gitu ya. Bagaimana nanti model yang dihasilkan ya. Kalau menggunakan algoritma machine learning, kita nanti biasanya menghasilkan model black box gitu ya. Tapi kalau menggunakan algoritma konvensional, nanti di sana biasanya kita bisa menghasilkan model white box ya. Model white box itu biasanya disajikan dalam bentuk model-model matematika ya, dalam bentuk formula biasanya ya. Tapi yang model black box itu biasanya disajikan dalam algoritma machine learning gitu ya. Nanti bisa diselidiki, bisa diteliti gitu ya, mana yang lebih bagus ya, pemodelan black box ataupun pemodelan white box ya, tergantung kasusnya nanti ya. Setelah model diputuskan ya, nanti model white box atau black box, nanti dengan algoritma yang terkait gitu ya. Kalau
algoritma machine learning juga nanti di sana model black box-nya seperti apa. Kemudian nanti kalau model sudah terbangun ya, nanti data bisa dimasukkan ke dalam model gitu ya. Nanti bisa kita lakukan pelatihan di sana ya. Kita bisa melatih model yang ada sehingga nanti kita bisa pilih ya model terbaiknya. Kemudian setelah kita bisa membangun model ya, nanti kita juga harus pada komponen ketiga, yaitu menguji model ya. Ya, model ini diuji dengan data uji ya, untuk memeriksa keakuratan dari model itu ya, termasuk karakteristiknya ya, dan juga harus bisa membuat perubahan yang diperlukan dalam model ya. Misalkan di sana nanti perlu mengubah parameter-parameter ya, untuk menghasilkan model yang akurat gitu ya, hasil yang diinginkan dan juga hasil yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini nanti harus dilakukan skenario pengujian ya, sehingga nanti di situ betul-betul bisa didapatkan model yang akurat gitu ya. Dan setelah didapatkan model yang akurat, kita bisa masuk ke komponen yang keempat, menerapkan modelnya. Jadi model yang memberikan hasil terbaik sesuai hasil pengujian ya, dan juga nanti harus disebarkan atau terapkan di lingkungan produksi ya. Bagaimana nanti hasilnya juga bisa dievaluasi lebih lanjut nanti ya. Jadi model setelah diterapkan di lingkungan produksi, hasilnya bagaimana itu nanti diuji lagi ya. Kalau ada hasil yang kurang bagus, nanti harus dievaluasi lagi ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Itu keempat komponen utama dari sains data ya. Kemudian karakteristik sains data itu ada 3 ya, ini business understanding, intuisi ya, curiosity ya. Ini ada 3 hal ini ya, nanti bisa saudara perdalam ini karakteristiknya ya, yang justru harus dikuasai dengan bagus itu business understanding ini ya. Nanti akan dijabarkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang ini ya. 3 hal ini akan dijabarkan lebih detail ya, untuk kita bisa mengetahui ketiga karakteristik ini dengan sebaik-baiknya ya. Kalau di materi pertama ini kita masih tentang definisi ataupun pengertiannya dulu gitu ya. Pembahasan lebih lanjut nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karakteristik yang pertama tadi ya, pemahaman bisnis ya, business understanding ini. Seorang saintis ya, seorang saintis data itu perlu memahami kebutuhan bisnis ya, dan mengembangkan analitik sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Mereka itu di industri misalkan gitu ya. Jadi di sana pengetahuan domain tentang bisnis juga sangat penting ya, dan juga bermanfaat ya. Kita harus memahami, harus mengetahui ya, knowledge tentang bisnis itu ya. Misalkan di bidang medis gitu ya, kita harus paham betul ya domain medis ya. Kalau nanti akan berbicara tentang ekonomi ya, kita nanti harus mengetahui domain pengetahuan ekonomi gitu ya, sehingga di sana nanti perlu pakar yang terkait dengan domain pengetahuan ini ya. Ya, sehingga nanti bisa sharing ya, bisa bekerja sama ya, sehingga nanti kita dalam mengembangkan analitik sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya.
Kemudian intuisi, ya, seorang saintis data perlu memilih model yang tepat dengan akurasi yang tepat, ya, karena semua model tidak akan memberi hasil yang sama, gitu ya. Jadi banyak model yang nanti bisa kita hasilkan, ya, kita nanti harus bisa memilih, gitu ya, mana model yang tepat dan akurasinya yang tepat juga, gitu ya. Jadi nantinya seorang saintis data itu ketika modelnya sudah ready atau sudah siap untuk melakukan penyebaran produksinya, ya, di situ perlu mengetahui intuisi untuk titik mana model produksi itu misalnya usang atau basi, gitu ya. Kapan juga perlu di refactoring, ya, untuk menanggapi perubahan lingkungan bisnis yang ada, gitu ya. Ini jadi intuisi itu juga sangat-sangat penting juga, ya, untuk mengetahui modelnya itu saat diterapkan, ya, nanti apakah ada perubahan yang signifikan, ya, di lingkungan bisnis itu. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah keingintahuan, ya. Jadi sains data ini memang bukan bidang baru, tapi bidang yang sangat berkembang dengan pesat, gitu ya. Untuk itu kemajuan akan tetap berjalan sangat cepat. Tentunya nanti metode-metode baru pun akan bermunculan, ya, untuk memecahkan berbagai masalah, ya, yang berkembang, yang terus menerus, gitu ya, sehingga sebagai seorang saintis data, ya, itu harus punya jiwa rasa ingin tahu, ya, untuk mempelajari teknologi yang muncul. Di sana sangat diperlukan, ya, sangat penting, ya, bagi seorang saintis data, ya. Jadi perkembangan teknologi, ya, perkembangan metode, ya, itu harus dilakukan seiring dan sejalan, ya. Jadi 3 hal ini, ya, karakteristik sains data yang perlu kita kuasai, ya. Nanti lebih lanjut, lebih teknis, ya, di pertemuan perkuliahan mendatang akan dijabarkan dengan lebih mendalam, ya. Kemudian, nah ini, ya, bagi saintis data nanti perlu tools, ya, untuk sains data ini, ya. Ini ada banyak tool ini, ya. Ada bahasa pemrograman R, ada bahasa Python, ada SQL, ya, untuk database, ya. Ada SAS ini untuk statistika, ya. Kemudian MATLAB juga. MATLAB itu sebetulnya pada dasarnya hampir sama dengan Python, ya. Di sana menyediakan banyak fungsi-fungsi library gitu, ya. Cuman bedanya kalau Python itu open source, ya. Kalau MATLAB itu harus berlisensi, ya, harus berlangganan, ya. Di sini closed source, ya. Jadi harus berlangganan di sana. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya adalah bahasa Java di sana, ya. Saudara perlu, ya, menguasai beberapa tool yang ada, ya. Untuk sementara mungkin saudara cukup familiar dengan SQL kalau kemarin sudah pernah mempelajari basis data, gitu ya. Kemudian pernah familiar dengan Python, ya, dalam perkuliahan struktur data ataupun pemrograman komputer, ya. Nah, nanti akan lebih jauh, ya, tool-tool ini di pertemuan-pertemuan mendatang akan dipakai, ya, untuk
melakukan satu komputasi ya menggunakan metode-metode yang ada gitu ya. Ya, nanti akan kita ketahui ya kode-kode dasarnya seperti apa, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya nanti kode-kode advance-nya ya, kode-kode lanjutnya seperti apa gitu ya. Ya, nanti saudara bisa ini ya, bisa dengan tool itu ya, tool-tool yang ada ya. Misalkan dalam analisis data ya, saudara perlu tool apa ya? Ada Splash ya, juga ada Python, ada SAS ya ini. Nah ini analisis data. Selain pakai SAS, sebetulnya SPSS juga bisa itu ya, SPSS, Python ya. Ini banyak tool. Selain ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini cuma saya sajikan beberapa tool ya yang mungkin sudah familiar ya. Kemudian data warehouse data ya, atau gudang data di sana bisa pakai Hadoop ya, SQL, Honeycomb ya. Untuk visualisasi ya bisa R, Raw atau Tableau. Sebetulnya Python juga visualisasinya juga bagus, bisa disampaikan di sini juga ya. Visualisasi data ini bisa Python juga ya. Ada pembelajaran mesin ya, bisa Splash, Azure Machine Learning Studio, Mahout ya, dan sebagainya. Termasuk Python itu sendiri juga nanti bisa digunakan untuk pembelajaran mesin di sini ya. Termasuk MATLAB juga ya, sebetulnya bisa juga ya. Cuman ini kita tuliskan hanya beberapa gitu. Sebetulnya selain ini masih banyak lagi gitu ya untuk masing-masing hal ini. Untuk analisis ini toolnya ya, tidak hanya ini, masih banyak tool-tool yang nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut ya. Kalau untuk perkuliahan di sini ya, perkuliahan sains data ini nanti kita lebih fokus di Python ya, di Python ya. Oke. Yang terakhir tentang aplikasi sains data ya. Jadi banyak sekali aplikasi ya sains data ya, di berbagai macam bidang ya. Ada yang di marketing ya, kemudian ada di healthcare atau medis gitu ya. Ada juga banking and finance ya. Ada juga government policy ya. Ini empat hal ini aplikasi yang populer gitu ya, yang populer. Sebetulnya nanti bisa berkembang ke aplikasi-aplikasi yang lain ya. Ini masih banyak lagi ya yang populer, sementara ini ya, empat hal ini. Nah, saudara nanti bisa kembangkan ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Di pertanian itu bagaimana gitu ya, di perikanan itu bagaimana, di kehutanan itu bagaimana gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ya mungkin kita bisa menyoroti ke yang aplikasi-aplikasi yang umum dulu ya, misalkan di pemasaran gitu ya, atau di kesehatan ya semacam itu ya. Misalkan di pemasaran ya, di sana sebelumnya lingkupnya juga masih sangat besar gitu ya. Di sana kita bisa mengambil satu contoh saja, misalkan strategi peningkatan harga perusahaan gitu ya, seperti Uber ya. Kemudian perusahaan e-commerce dapat menggunakan harga berbasis sains data ya, meningkatkan keuntungan mereka bagaimana gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti di sana akan banyak aplikasi-aplikasi yang ada di bidang pemasaran ya. Saudara bisa membuat berbagai macam aplikasi ya, tidak hanya yang dicontohkan ini, tapi nanti akan ada banyak aplikasi-aplikasi di pemasaran gitu ya. Kemudian di aplikasi kesehatan juga sebetulnya banyak sekali gitu ya, masalah-masalah di kesehatan ya. Data juga di sana relatif cukup banyak gitu ya. Bagaimana nanti untuk mencegah ataupun memantau masalah kesehatan gitu ya.
data-datanya cukup banyak ya, sehingga nanti perlu banyak aplikasi yang bisa dibuat dari sains data ini. Perbankan dan keuangan ini juga cukup banyak ya, bagaimana mendeteksi penipuan ya, bagaimana dapat membantu mengurangi aset bank yang tidak berkinerja dan sebagainya. Kebijakan pemerintah juga ya, di sana banyak sekali nanti aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat ya, menggunakan data science ya, bisa dihasilkan dari data science itu ya. Silahkan nanti bisa saudara eksplorasi lebih lanjut ya. Nah, di pemasaran dan iklan aplikasinya juga cukup banyak ini. Nanti silahkan dibaca ya, lebih lanjut. Di medsos juga itu termasuk sekarang banyak sekali digunakan untuk bisnis gitu ya, untuk pemasaran, iklan dan sebagainya ya. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ya. Nah, di sana nanti kita bisa menggunakan pemodelan matematika CST ya, bagaimana melakukan segmentasi pelanggan gitu ya. Oke, saya kira cukup banyak ya aplikasi-aplikasi nanti yang bisa hasilkan dari data science yang harus kita pelajari ya. Di keuangan juga ya, aplikasinya banyak sekali ya, untuk analisis resiko, analitik real time ya, analitik konsumen gitu ya, manajemen data pelanggan, deteksi penipuan dan sebagainya. Nah, di situ nanti perlu kita harus menggunakan berbagai macam tool ya, untuk mengekstrak data ya dari big data ya, dari data mentah yang cukup banyak ya. Bagaimana nanti kita bisa menggunakan analisis statistik, peramalan, analisis risiko dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berbagai macam aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya. Di retail juga banyak ya, ada e-commerce juga ya, aplikasinya cukup banyak di sana ya, aplikasi ataupun sistem recommender ya, ataupun analisis prediktif ya. Kemudian ada sistem analisis sentimen ya, ada sistem rekomendasi gitu ya. Nah, nanti terkait berbagai macam hal yang terkait dengan retail atau e-commerce ya, nanti banyak sekali produk yang bisa dihasilkan ya, produk dari sains data ya. Kalau diolah nanti akan mendapatkan berbagai macam produk semacam ini ya. Nanti silahkan bisa dibuat berbagai macam aplikasi ya terkait ini ya. Tentang sains data nanti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya. Keuntungannya atau kelebihannya ya, membantu kita untuk mendapatkan wawasan dari data historis dengan tool yang kuat ya, atau dengan alat yang kuat. Juga membantu mengoptimalkan bisnis ya, mempekerjakan orang yang tepat, menghasilkan lebih banyak pendapatan ya. Dengan menggunakan sains data nanti dapat membantu kita untuk membuat keputusan masa depan yang lebih baik untuk suatu bisnis ya. Kemudian keuntungan yang lain itu perusahaan dapat mengembangkan dan memesan produk mereka ya dengan lebih baik, karena mereka dapat memilih target pelanggan mereka dengan yang lebih baik gitu ya. Kelebihan berikutnya, pengenalan sains data dapat membantu konsumen mencari barang yang lebih baik ya. Misalkan di situs-situs e-commerce ya, berdasar sistem rekomendasi berbasis data ya. Kalau saudara langganan di Shopee ya, kalau saudara sering membeli alat elektronik,
suatu saat ya di periode-periode berikutnya nanti akan ada rekomendasi untuk memberi alat elektronik yang bagus yang ada di sana ya. Kalau sering beri kosmetik ya, nanti juga ada diberikan rekomendasi kosmetik yang ada gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kelebihan ya, beberapa kelebihan dari sains data. Ada kekurangannya ya, umumnya itu kadang untuk profil pelanggaran privasi pelanggan kadang ya. Kemudian juga informasi mereka itu seperti transaksi pembelian dan langganan terlihat oleh perusahaan induk mereka ya. Informasi yang diperoleh menggunakan sains data dapat digunakan terhadap kelompok individu, negara ataupun komunitas tertentu ini. Jadi kadang ada beberapa kerugian semacam ini ya, yang kadang data itu bisa terbuka ke orang lain gitu ya, termasuk tadi ke saintis data ya dari perusahaan itu. Jadi harus betul-betul tentang privasi ya, itu harus dijaga. Tapi di sisi lain kita perlu seseorang yang ahli ya, seseorang yang mengetahui bagaimana data itu bisa diolah dengan lebih baik ya. Kesimpulannya ya, sains data telah menciptakan dampak besar pada semua industri, terutama pada perawatan kesehatan, e-commerce, keuangan dan perbankan, termasuk pada transformasi ya. Transportasi itu sangat juga terasa bagi kita ya. Jadi pakai Gojek ataupun pakai Google Map nanti itu akan memanfaatkan sains data. Kemudian sains data itu nanti harus menjadi bagian integral dari semua industri ya, karena ini adalah salah satu cara bagi industri untuk tumbuh dan berkembang ya, tumbuh dan bergerak dalam domain masing-masing gitu ya. Ada domain produksi ya, ada domain pemasaran dan lain sebagainya. Aplikasi utama lain ya untuk sains data adalah deteksi penipuan yang digunakan dalam industri keuangan maupun perbankan gitu ya. Mereka juga menggunakannya untuk menganalisis berbagai tren data menggunakan alat business intelligence ya. BI ini adalah business intelligence ya. Nanti saudara bisa mempelajari lebih lanjut ya tentang sains data ke business intelligence ya. Oke, ini ada beberapa referensi ya, nanti bisa diakses lebih lanjut ya. Yang saya berikan hanya poin-poin pokoknya saja ya, yang lebih detail ada pada referensi ini ya. Silahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ini juga ada textbook ya, nanti bisa di searching dalam Google ya. Ada data science from scratch ya, Python for analysis, data analysis, ada buku-buku yang lain ya yang terkait dengan data science ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih.